Tentu saja saudara-saudara, lolosnya Malaysia ke Piala Asia U23 ini adalah keberuntungan, faktor luck, bernasib baik. Tapi saudara-saudara, walaupun demikian, ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia yang harus diperhitungkan. Karena ini berarti ada 4 negara ASEAN yang akan tampil. Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas tentang sepak bola di Asia Tenggara. Sepak bola di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan dengan baik-baik saja. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang menginspirasi. Baik yang membosankan maupun yang apa saja saudara-saudara, apa saja. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membahas, menganalisis tentang lolosnya kelolosan Malaysia, tim nasional Malaysia U23, Harimau Malaya B23 ke Piala Asia U23 yang tidak terduga. Malaysia dikalahkan oleh Thailand pada pertandingan terakhir, tapi ternyata Malaysia itu justru bisa lolos menjadi satu dari 4 runner-up terbaik. Mereka tertolong dengan kekalahan Iran dari Uzbekistan dan kekalahan Turkmenistan dari Indonesia. Jadi harap diingat ada peran Indonesia di sini saudara-saudara. Ada peran Indonesia yang tidak boleh dilupakan, dan tentu saja ada peran Uzbekistan yang mengalahkan Iran 1-0. Nah, ini membuat Asia Tenggara akan mengirimkan 4 wakil. Sama seperti Piala Asia, saudara-saudara. Piala Asia di level senior itu juga Asia Tenggara mengirimkan 4 utusan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, tidak ada kata yang lebih pantas untuk menggambarkan keberhasilan Malaysia tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar tahun depan selain kata keberuntungan. Keberuntungan, betul sekali itu, keberuntungan. Nasib baik, bernasib baik. Luck, faktor luck. Ini benar-benar ya, Malaysia ini benar-benar beruntung bisa lolos ke Piala Asia karena pada pertandingan terakhir itu, pertandingan penentuan, pertandingan paling penting yang harus dijalani timnas U23 Malaysia, Harimau Malaya B23 itu justru kalah 0-1 dari Thailand. Dari tuan rumah Thailand. Nah, kekalahan itu sempat membuat penyokong Malaysia, fans Malaysia, pemain, pelatih semua pesimistis. Mereka berharap-harap cemas. Asosiasi sepak bola Malaysia juga sudah pasrah. sudah menerima, sudah bersiap menerima segala konsekuensinya karena itu kan nanti kelolosan Malaysia itu harus ditentukan oleh runner-up terbaik. Itu berarti harus tergantung dari grup lainnya. Nah, itu saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan Malaysia itu hanya bertahan beberapa jam. Karena di belahan bumi lain, di Uzbekistan sana, tim nasional Iran under 23 itu justru kalah 0-1 dari Uzbekistan. Sementara sebelumnya di beberapa menit sebelum Malaysia sebelum Malaysia dikalahkan Thailand itu, Turkmenistan itu justru dikalahkan Indonesia 0-2. Skornya 0-2. Sementara
Iran kalah 0-1 dan dua hasil pertandingan ini benar-benar menguntungkan Malaysia, benar-benar membuat Malaysia bernasib baik, beruntung saudara-saudara. Kenapa Malaysia ini bisa dibilang beruntung saudara-saudara? Bisa dibilang beruntung. Ya kalau bayangin kalau Turkmenistan hanya bermain imbang dengan Indonesia, ya bisa saja Turkmenistan yang lolos saudara-saudara. Kalau Turkmenistan kalah 0-1 saja, itu Turkmenistan juga yang lolos saudara-saudara. Tetapi kan faktanya Turkmenistan kalah 0-2 setelah Ivar Jenner dan Pratama Arhan menjebol gawang Turkmenistan. 2-0 Indonesia menang. Malaysia juga tidak akan lolos jika Iran dan Uzbekistan bermain imbang 0-0 atau 1-1 atau berapapun lah, draw, seri, itu Malaysia tidak akan lolos. Tetapi karena Iran kalah dan kalahnya 0-1, itu berarti Malaysia Malaysia lolos kan. Nah, walaupun Iran dan Malaysia itu sama-sama memiliki 3 poin. Iran dan Malaysia juga sama-sama memiliki selisih gol yang sama. Kalau nggak salah plus 3 saudara-saudara. Tetapi kenapa Iran yang lolos itu berdasarkan dengan fair play regulation, aturan fair play. Aturan fair play itu seperti apa saudara-saudara? Itu sudah seperti yang sudah saya jabarkan di sebelumnya. Aturan fair play itu adalah aturan yang memberi poin terhadap setiap kartu kuning atau kartu merah yang didapatkan oleh pemain. Kebetulan jumlah kartu kuning yang didapatkan pemain-pemain Malaysia dari 3 pertandingan melawan Bangladesh, Filipina, dan Thailand itu tidak sebanyak Iran. Iran itu banyak sekali kartu kuningnya. Jadi ketika kartu-kartu kuning itu dikasih poin, itu Iran kalau nggak salah Iran itu dapat -7, sementara Malaysia itu hanya -4. -4. Jadi yang paling sedikit tentu saja -4 dengan -7 kan lebih sedikit, lebih banyak -7. Jadi Malaysia lah yang otomatis lolos dengan regulasi fair play ini, saudara-saudara. Regulasi fair play ini, saudara-saudara, fair play regulation ini umum diterapkan di sepak bola internasional. Di seluruh dunia itu seperti itu. Itu awalnya juga FIFA yang menggaris bawahi seperti itu. Jadi FIFA, kemudian UEFA mengadopsi itu, kemudian AFC juga mengadopsi itu, kemudian CAF, Konfederasi African de Football itu juga mengadopsi itu, CONMEBOL, CONCACAF, semua konfederasi anggota FIFA itu mengadopsi aturan seperti itu, regulasi fair play, karena itu menjadi salah satu nafas dari sepak bola, salah satu dari hakikat sepak bola, salah satu dari prinsip sepak bola adalah fair play. Selain tentu saja mencetak gol, kemasukan gol, memberikan kemenangan, itu kan salah satu lainnya adalah fair play. Fair play ini dihitung dari jumlah kartu kuning. Kalau nggak salah itu ya, satu kartu kuning itu mendapatkan poin 1, -1. Kalau kartu kuning ya, kalau kartu merah itu kalau nggak 2, 3 tampaknya, 3 atau 2 ya. Kemudian ada lagi double kartu kuning. Double kartu kuning itu mungkin 2, benar ya, itu ada poinnya seperti itu. Dan itu nanti poin-poin itu dijumlah. Jadi kalau di satu pertandingan dia dapat 1 kartu kuning, berarti poinnya -1. Kemudian nanti di pertandingan kedua dapat 2 kartu kuning, berarti -2. Begitu seterusnya saudara-saudara. Dan itu juga berlaku universal di seluruh dunia. Kenapa FIFA memilih seperti itu? Karena ya itu tadi, prinsip sportivitas, prinsip fair play. Kemudian itu aturan yang jauh lebih fair, lebih adil daripada nanti menggunakan sistem undian. 2 tim atau 3 tim yang sama diundi, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Itu tidak baik seperti itu. Jadi itu untuk undian itu nanti dilakukan kalau memang benar-benar terpaksa. Ketika perhitungan fair play, ketika fair play regulation, ketika jumlah kartu kuning, kartu merahnya sama, baru diadakan undian. Lolosnya Malaysia secara beruntung. Dengan lolosnya Malaysia dengan
keberuntungan itu otomatis membuat Indonesia, Asia Tenggara, ASEAN Football Federation, subregional, subkonfederasi Asia Tenggara ini mengirimkan 4 wakil, mengirimkan 4 utusan, punya 4 tim yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Nah, ini berarti saudara-saudara, ini berarti sama dengan Piala Asia 2023 yang kebetulan baik Piala Asia 2023 maupun Piala Asia U23 itu sama-sama akan digelar di Qatar. Hanya berbeda bulan saja, mungkin selisihnya sebulan. Kalau Piala Asia kan di senior itu bulan Januari Februari, kalau Piala Asia U23 itu kalau nggak salah Maret April. Nah, jadi hanya berselisih sedikit lah. Dan ini membuktikan bahwa ya kiblat kekuatan sepak bola di Asia Tenggara ini ya sekarang hanya 4 negara ini. Ada Vietnam di situ, ada Thailand di situ, ada Malaysia di situ, ada Indonesia di situ. 4 sama persis dengan Piala Asia, dan ini bagus. Ini bagus untuk perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Semakin banyak Asia Tenggara mengirimkan wakil di turnamen yang levelnya Asia, entah di level senior, level U23, U20, berapa lagi? U19, U17, U16, U40. U50. Nah, itu semakin bagus. Itu membuktikan bahwa level Asia Tenggara itu tidak berbeda jauh kualitasnya, tidak berbeda jauh permainannya dengan kawasan-kawasan di Asia lain. Mungkin masih di bawah Asia Timur, mungkin masih di bawah Asia Barat, tetapi tidak beda jauh dengan Asia Selatan, tidak beda jauh dengan Asia Tengah, tidak beda jauh dengan mana lagi? Asia jauh sana lah. Itu membuktikan, dan itu bagus saudara. Sejak awal kan saya mengatakan sebaiknya memang Asia Tenggara, ASEAN ini mengirimkan tidak hanya 3 tim, kalau bisa 4 atau 5 tim ke Piala Asia U23. Cara bagi Malaysia sendiri gimana saudara-saudara? Bagi Malaysia sendiri, ya bagi Malaysia sendiri tentu saja ini meningkatkan level permainan, level sepak bola Malaysia setelah pada FIFA Matchday di timnas senior itu berhasil menahan Syria dan Cina, bermain seri di 2 pertandingan away di Chengdu di Cina sana. Nah, ini meningkatkan level gengsi lah. Setidaknya gengsi, penyokong fans sepak bola Malaysia itu bisa sombong lah. Bisa pamer, bisa berbangga hati, bisa berkoar-koar, bisa menunjukkan kepada rival-rivalnya, kalau ada rival ya, bahwa sepak bola Malaysia telah berkembang dengan pesat. Apalagi sepak bola Malaysia juga mengirimkan wakil di Liga Champion Asia, juga punya wakil di Piala AFC, juga punya kedatangan pemain-pemain bagus di Liga Super Malaysia. Malaysia juga punya beberapa pemain abroad. Ada pemain naturalisasi, ada pemain keturunan. Jadi ini secara umum bagus buat perkembangan sepak bola Malaysia. Apalagi di level U17, Malaysia juga tampil di Piala Asia U17, walaupun pada akhirnya gagal tampil di Piala Dunia U17. Di level U20 Malaysia kalau nggak salah nggak lolos ya. Nggak lolos ke Piala Asia U20. Tidak masalah, tetapi kan di timnas senior dan timnas U23 ini lolos. Ini akan menjadi semacam regenerasi lah, menjadi sebuah muara pembinaan dari sepak bola di Malaysia yang sudah menurut saya sudah cukup bagus. Liganya sudah terstruktur, sudah tersusun dengan rapi, ada jenjang yang bahkan menurut saya liga di Malaysia sedikit lebih bagus daripada liga yang ada di Indonesia. Jadi intinya sepak bola Malaysia ini diuntungkan dengan keberhasilan Harimau Malaya B23 ini lolos secara ajaib. Lolos secara beruntung ke Piala Asia U23 saudara-saudara. Walaupun sedikit diuntungkan saudara-saudara, sepak bola Malaysia layak berbangga hati dengan keberhasilan ini saudara. Tetap saja ada hal yang harus diperbaiki. Ada hal yang harus diperlakukan berbeda nanti ketika Piala Asia U23 diselenggarakan. Salah satunya adalah cara bermain dan taktik pelatihnya. Kalau saudara-saudara perhatikan cara bermain Malaysia waktu melawan
Filipina dan Bangladesh itu ya bagus, tetapi kan lawannya, kualitas lawannya tidak sebagus Thailand. Nah, itu hanya dibantu oleh kualitas lawan. Ketika Anda menghadapi Thailand, nah itu kan terlihat sekali bahwa kualitas permainan Malaysia itu tidak sebagus waktu melawan Bangladesh dan Filipina. Taktikalnya jelek, kemudian tidak bisa membaca situasi. Pelatih Anda, pelatih Ella Farasan itu tidak bisa membaca situasi, kapan harus memainkan pemain ini, kapan harus menarik keluar pemain ini, kapan harus mengganti strategi, kapan harus bermain dengan bola pendek, bola cepat. Itu tidak terlihat. Taktik yang bagus, yang cerdik, yang waktu Malaysia mengalahkan Indonesia di Piala AFF U23 itu tidak terlihat waktu pertandingan melawan Thailand. Ini sebenarnya sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Sebenarnya kalau Malaysia mampu bermain cerdik, mampu menerapkan taktik yang sama ketika mengalahkan Indonesia di Piala AFF U23, Malaysia itu sebenarnya bisa mengalahkan Thailand, saudara-saudara. Atau setidaknya bermain seri, bermain imbang. Karena kalau Anda perhatikan, Thailand sebenarnya juga tidak terlalu bermain istimewa. Menurut saya permainan Thailand itu masih jauh lebih bagus dibandingkan permainan Indonesia waktu melawan Turkmenistan. Itu saudara-saudara. Jadi sebenarnya Malaysia ya bisa menang, bisa seri karena pelatihnya saja yang menurut saya kurang cerdas. Kalau saya perhatikan, saya baca dari komentar-komentar fans sepak bola Malaysia di berbagai akun media sosial. di laman di akunnya FAM maupun di beberapa media yang ada di Malaysia maupun netizen Malaysia itu kebanyakan mengkritisi keberadaan Ella Farasan. Mereka meminta Ella Farasan diganti dengan pelatih yang lebih bagus lagi, baik entah pelatih lokal Malaysia atau pelatih import, pelatih asing, yang pokoknya pelatih yang punya kemampuan teknis, kemampuan strategi, kemampuan taktik, kemampuan membaca permainan yang lebih baik. Ya itu normal saja, saudara-saudara, normal saja dan masuk akal. Bahkan kalau menurut saya sih ya, ini usul saja. Malaysia itu, FAM itu bisa meniru apa yang dilakukan Vietnam maupun Indonesia. Apa itu? Menunjuk pelatih senior sekaligus pelatih U23. Kita kan tahu, Sintayong pelatihnya Indonesia itu selain memegang timnas senior, juga memegang timnas U23. Philippe Troussier di Vietnam itu juga memegang timnas senior dan timnas U23. Kenapa ini penting? Karena ini adalah kesinambungan. Timnas U23 itu ibarat reserve tim cadangan, tim simpanan, tim B lah. Kalau timnas senior itu tim A, tim U23 ini tim B. Jadi ketika tim A tidak punya pemain, diambil dari tim B. Ketika tim B butuh pemain dari tim A, diambil tim A yang usianya masih lebih muda. Jadi ini bisa saling melengkapi dan itu akan semakin bagus. Kalau menurut saya sih ya, kalau usul saya sih, kalau memang fans sepak bola di Malaysia, penyokong bola sepak di Malaysia menghendaki Ella Farasan diganti, ya sebaiknya diganti saja dengan Kim Pan-gon. Itu jauh lebih masuk akal, itu jauh lebih rasional, itu jauh lebih memiliki manfaat yang baik untuk perkembangan tim nasional U23 Malaysia, saudara-saudara, daripada menunjuk pelatih baru yang sama sekali baru. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang keberuntungan, tentang nasib baik yang menimpa Harimau Malaya B23 yang ternyata sanggup lolos ke Piala Asia U23 meskipun pada pertandingan terakhir harus menelan pil pahit kekalahan. Harus dikalahkan tuan rumah Thailand 0-1. Malaysia lolos menggenapi 3 negara ASEAN lain yang sudah terlebih dahulu lolos. Itu berarti Asia Tenggara memiliki 4 wakil. Dan Malaysia juga lolos ke Piala Asia U23 di Qatar dengan bantuan Indonesia yang berhasil mengalahkan Turkmenistan 2-0. Malaysia juga dibantu dengan kemenangan Uzbekistan atas Iran. Jadi ya memang benar-benar bernasib baik, saudara-saudara. Malaysia ini bernasib baik dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Indonesia.
Ucapkan terima kasih kepada Uzbekistan. Dan semoga saja nanti di Piala Asia U23 Malaysia itu berubah. Karena dari penampilan selama ini tuh kurang maksimal lah. Pelatihnya juga menurut saya levelnya tidak sebagus Kim Pan-gon. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar sampai mulut saya berbusa-busa. Kita sudah bicara dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Dan kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Wajar kalau gadungan itu tidak benar. Tetapi saudara-saudara, kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!